Hello YouTube, inilah 4 cara buas pemerintah Cina agar pejabatnya anti korupsi. Indonesia wajib tiru. Sampai saat ini, Cina menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia. Semua itu tidak terlepas dari usaha pemerintahnya dalam memberantas pengurasan uang negara oleh para pejabat. Oleh sebab itu, dibuat aturan-aturan super nyeleneh oleh negara ini agar pejabatnya tidak korup semua. Masih soal kebijakan milik Cina itu. Aneh memang, tapi berkat aturan tersebut bisa dijamin kalau pejabat bakal takut setengah mati mengambil uang negara. Soalnya bukan hanya hukuman mati, penderitaan hidup juga bakal mereka terima nantinya. Lalu bagaimana cara Cina menakut-nakuti para pejabatnya itu? Simak informasi berikut ini. 1. Malas datang, jabatan melayang. Sangat berbeda dengan negeri ini. Di negara komunis itu bisa dibilang peraturannya sangat ketat dan mengikat. Jangan harap bisa santai-santai atau tiduran saat sidang. Di sana tidak ada istilahnya pejabat melakukan korupsi waktu seperti itu. Ancaman pemecatan di negara itu bisa dibilang sangat tinggi ketimbang yang lain. Pasalnya, bakal ada pengawasan ketat secara berkala yang dilakukan. Sampai ditemukan adanya kinerja yang menurun atau kedapatan bermalas-malasan, maka pemecatan bisa dengan mudah dilakukan. Sangat berbeda ya dengan negara ini. Para pejabat yang ketahuan bermalas-malasan bukannya dipecat, malah makin kaya dibuatnya. Mestinya hal seperti ini patut dicontoh oleh Indonesia. 2. Study tour ke penjara buat mereka yang masih minat korupsi. Satu hal yang unik dari negeri tirai bambu ini, setiap calon pejabat bakal mendapatkan kunjungan sebelum mereka menjabat. Jangan dibayangkan kalau bakal seperti yang ada di Indonesia, ke luar negeri atau ke tempat-tempat wisata. Yang ada, para calon pejabat itu harus melakukan safari ke penjara. Aturan tersebut diberlakukan wajib agar para calon pejabat itu tahu bagaimana keadaan para koruptor yang menderita di penjara. Tidak ada fasilitas mewah sama sekali. Bahkan perlakuan untuk pelaku korupsi ini sudah seperti narapidana kelas kakap. Dijamin mereka bakal menyesal mengambil uang negara. 3. Menjadi seorang pejabat sama dengan jadi melarat. Aturan unik lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina ini bisa dibilang perlu diacungi jempol. Potret perlakuan pada para pejabat di Indonesia dan Cina benar-benar berbeda. Jika di sini para pejabatnya diberikan fasilitas super mewah dan kelas 5, kalau di sana malah bagaikan neraka dunia. Ya, aturan wajibnya adalah para pejabat dilarang untuk hidup mewah. Mulai dari pemakaman yang serba seadanya, hingga anggaran dan fasilitas yang serba dibatasi. Bahkan, para pejabat sangat dilarang untuk bermain golf karena olahraga tersebut identik dengan gaya hidup hedonis. Sampai seperti itu usaha Cina untuk menekan jumlah korupsi yang tinggi. Namun terbukti, sekarang negara menjadi jajaran negara paling tidak korup di dunia. 4. Berani korupsi, nyawa taruhannya. Sudah bukan lagi rahasia kalau negara ini mempunyai hukuman paling kejam di dunia bagai para koruptor. Ternyata 3 aturan tersebut kadang tidak membuat jera para pelaku korupsi. Oleh sebab itu, hukuman seperti ini harus dilakukan. Memang sih tampak sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM. Akan tetapi, hukuman ini ternyata benar-benar bikin kapok para pengeruk uang negara. Sudah sangat banyak para koruptor yang mengalami eksekusi ini, mulai dari ditembak, digantung hingga disuntik mati. Bahkan, menurut Amnesty International ada 4.000 orang mengalami eksekusi setiap tahunnya. Sampai saat ini, negara ini menjadi algojo paling banyak di dunia. Ngeri bukan main deh buat para pejabat yang ketahuan korupsi di negara ini. Memang, hukuman mati sangat tidak relevan kalau diterapkan di Indonesia. Namun beberapa aturan lainnya sangat bisa digunakan di negeri ini. Paling tidak hal tersebut akan membuat efek jera. Salah satunya
aturan para pejabat yang haram bermewah-mewahan. Kalau hal itu benar diterapkan, dijamin deh pengeluaran negara bisa sangat sedikit. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai 4 cara buas pemerintah Cina agar pejabatnya anti korupsi, dan Indonesia wajib menirunya. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda. Dan semoga saja di Indonesia sudah tidak ada lagi para koruptor. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.